Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Farah Citra, SST MSI, dan Bapak Rouf, STR, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, yang beranggotakan yang pertama Adelia Rizky Rahmadani, yang kedua saya sendiri Aurelia Afindi, yang ketiga Fitri Janatin Alia, yang keempat Ratnasari, yang kelima Ria Aprianti, dan yang keenam Siti Nurtasya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang analisis kuantitatif konvensional zat kimia. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Adelia. Saya persilakan. Baik, di sini saya Adelia Rizky Ramadhani akan menjelaskan pengertian mengenai titrimetri dan titrasi. Yang pertama ada titrimetri. Titrimetri adalah penetapan kadar suatu zat dalam larutan dengan jalan direaksikan dengan zat lain yang konsentrasinya diketahui dengan teliti. Yang kedua ada titrasi, yaitu larutan zat yang konsentrasinya diketahui dengan sangat teliti dinamakan larutan standar dan proses mereaksikan zat standar tersebut dengan zat yang kadarnya dicari disebut titrasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk menetapkan kadar karbohidrat dalam sampel dan menetapkan kadar metode titrasi atau sebelum dan sesudah inversi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan teman saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis titrimetri. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan reaksi kimianya, ada asam basa atau netralisasi sama dengan asidimetri sampai alkalimetri. Yang kedua oksidasi, reduksi atau redox. Yang ketiga pengendapan. Yang keempat pembentukan kompleks. Kemudian berdasarkan cara titrasinya ada dua. Yang pertama titrasi langsung. Cara ini dilakukan dengan melakukan titrasi langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Yang kedua titrasi tidak langsung. Cara ini dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah berlebihan. Kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titran lain. Volume titrasi yang dapat menunjukkan jumlah ekuivalen dari kelebihan titran sehingga diperlukan titrasi blanco. Baik, saya Ria Aprianti akan melanjutkan materinya. Hasil dari uji kuantitatif dapat memberikan kandungan pada bahan makanan yang diimplementasikan dalam label bahan makanan. Uji kuantitatif ini dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya metode Lukol, yaitu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kandungan glukosa dalam bahan yang akan diuji. Contoh sampelnya itu buah yang berdasarkan pada reaksi titrasi iodometri dari kelebihan Cu atau tembaga. Yang kedua, menggunakan metode dinitrosalisilat atau disingkat dengan DNS. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur gula produksi dengan teknik kolorimetri. Teknik ini hanya bisa mendeteksi satu gula produksi, misalnya glukosa yang dimiliki oleh glukosa, akan dioksidasi oleh asam 3,5 dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil. Kemudian ketiga, metode asam fenol sulfat. Metode ini disebut juga dengan metode TS atau total sugar, yang digunakan untuk mengukur total gula. Metode ini dapat mengukur 2 molekul gula produksi. Kemudian prinsip uji coba kuantitatif pada karbohidrat. Menggunakan penetapan kadar karbohidrat dengan metode Lukol. Dasar penetapan ini adalah hidrolisis api menjadi gula-gula produksi, yaitu glukosa, maltosa, dan lain-lain dapat mereduksi Cu plus 2 menjadi Cu plus. Kemudian, Cu plus 2 yang tidak tereduksi atau sisanya dapat difilter secara
dua asli ditentukan dalam suatu percobaan Blanco dan dari perbedaannya dapat ditentukan jumlah gula dalam larutan yang dianalisis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penetapan kadar gula dengan sukrosa atau gula pasir merupakan disakarida yang bukan merupakan gula reduksi. Sedangkan disakarida lainnya seperti laktosa mempunyai sifat reduksi sehingga dapat ditetapkan kadarnya secara langsung tanpa dihidrolisis terlebih dahulu. Kadar gula setelah dihidrolisis disebut kadar gula sesudah inversi dan kadar gula sebelum dihidrolisis disebut kadar gula sebelum inversi. Kadar sukrosa adalah kadar gula tereduksi setelah inversi dikurangi kadar gula sebelum inversi dan dikalikan dengan faktor 0,95 yang didapat dari Bm sukrosa dibagi Bm glukosa dan fruktosa, yaitu 342 dibagi 360 sama dengan 0,95. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang penetapan kadar gula dengan metode titrimetri Lupskov. Yang pertama, pipet 5 mili atau 3 gram sampel dan masukkan ke dalam labu ukur 100 mili atau 250 mili. Yang kedua, tambahkan 5 mili larutan PB asetat setelah basah dikocok. Ketiga, tambahkan larutan Na2H PO4 10% tetes demi tetes. Bila timbul endapan putih, berarti PB asetat sudah cukup. Yang keempat, tambahkan lagi Na2H PO4 10% sampai tidak terbentuk endapan putih lagi. Dalam kurung berarti kelebihan PB asetat telah diendapkan semuanya. Yang kelima, tera dengan air suling sampai tanda batas lalu kocok. Yang keenam, biarkan selama 30 menit kemudian disaring. Jadi dapat kami simpulkan dari materi ini adalah berdasarkan uraian telah dikemukakan, maka analisis titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menentukan volume larutan standar yang digunakan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan analit. Masa analit dihitung dari volume larutan standar yang digunakan sampai terjadi reaksi sempurna dan stokimometri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.